Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Teman-teman, aku voice overnya sambil menggeh-menggeh. Apa sih menggeh-menggeh? Sambil ini ya, nafasnya tuh terhela-hela karena hari ini lumayan banyak kegiatan yang aku jalani. Terutama ini ya bikin kue, jadi tuh karena memang tahun ini nggak persiapan banget, memang niatnya nggak buka open pre-order gitu ya, cuma mau bikin untuk diri sendiri, tiba-tiba malah customer lama banyak yang nyempil, karena ya gimana ya, customer lama tuh udah kayak memang rata-rata temen sendiri gitu dan lain-lain, akhirnya nyempil 1, 2, 3, akhirnya kayak keteteran. Ya Allah, sebenarnya tuh ini peluang ya teman-teman, tapi memang harus dipersiapkan matang-matang. Jadi sekalian ya aku bahas-bahas kali ini mengenai hidup minimalis, terutama mengenai keuangan rumah tangga, di mana biasanya saat Ramadan begini pengeluaran kita tuh ekstra ya, bisa berkali-kali lipat meskipun dalam bulan Ramadan tuh biasanya kan bukan biasanya, memang kewajibannya ya. Kewajibannya kita berpuasa gitu, jadinya makannya tuh lebih sedikit, tapi memang pengeluarannya tuh lebih banyak. Karena banyak momen besar, terus juga tradisi dan kebiasaan yang sudah ada dari zaman dahulu gitu ya, berbagi, terus banyak lagi lah pokoknya momen-momen yang mengakibatkan budget kita tuh bengkak atau keluar lebih banyak. Nah sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau terdengar suara gebiar-gebiur, jadi tuh aku pas voice over ini suami aku baru pulang dan lagi mandi, jadi daripada kapan nanti VO lagi gitu, mending sekarang aja lah. Nah, untuk mengantisipasi bengkaknya budget pengeluaran yang ada pada bulan Ramadan, sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan momen Ramadan ini, di mana aku rasa tuh saat bulan Ramadan yang namanya market maupun pemasaran gitu, yaitu sedang tinggi-tingginya permintaan, terutama di berbagai aspek yang berkaitan dengan hari ataupun momen Ramadan dan Lebaran. Contohnya seperti berjualan makanan ya, baik kue kering dan lain-lain. Pokoknya kue-kuehan, suguhan Ramadan dan Lebaran itu lagi tinggi-tingginya permintaan gitu. Kalau kita punya skill, punya kemampuan, boleh tuh ikut berkontribusi berjualan di saat Ramadan. Selain itu yang punya skill kerajinan ya, kayak handicraft dan lain-lain tuh juga bisa buka orderan kayak parcel-parcel, hampers gitu kan, banyak permintaan juga ya. Biasanya orang tuh udah terbiasa dengan tradisi kayak kirim-kiriman gitu kan, kirim-kiriman bingkisan untuk keluarga, saudara, kerabat, kolega, rekan kerja gitu. Jadi bisa dimanfaatkan. Terus yang aku inspiring banget adalah dimana banyak komen dari teman-teman dan bunda-bunda yang udah mempersiapkan budget Ramadan dan Lebarannya tuh dari jauh-jauh hari, katanya dengan cara menabung dan juga arisan Lebaran gitu. Bukan arisan sih ya, menabung Lebaran, baik menabung uang cash maupun menabung barang gitu. Jadi tuh kayak paketan gitu ya teman-teman. Ada yang menabung untuk isian THR Lebaran, ada juga yang menabung sebulan sekali atau seminggu sekali untuk paket Lebaran gitu, yang terdiri dari kayak makanan, cemilan-cemilan, bahkan sampai daging dan juga sembako. Itu juga kita bisa ambil peluang ya teman-teman, nanti mungkin setelah Lebaran bisa dicoba usaha tersebut. Jadi pada saat Lebaran nanti bisa untuk tambah-tambah penghasilan, terus juga keuntungannya bisa juga untuk persiapan bahan-bahan atau kebutuhan yang kita perlukan saat Ramadan dan Lebaran ya kan, keuntungannya bisa kita ambil dari situ gitu. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan budget berlebih untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran nanti. Selain itu, kalau di sekeliling aku yang bisa jadi lahan cuan juga saat Ramadan dan Lebaran adalah dengan berjualan takjil, berjualan makanan frozen ya, kayak lauk pauk yang di frozen kayak ayam ungkep, ayam bacem gitu-gitu. Pokoknya cemilan-cemilan frozen juga laris manis. Dan juga tuh biasanya sebelum Lebaran tuh kayak usaha jual daging gitu, kayak daging sapi, daging ayam, ikan gitu. Buah biasanya tuh semangka, melon paling laris kalau menjelang Lebaran. Ada juga kayak jual-jual es gitu ya saat Ramadan tuh juga laris manis, baik es batu, es buah gitu. Pokoknya ya berbau-bau dengan makanan, cemilan gitu yang dibutuhin pasti sangat laris ya permintaannya. Terus kayak untuk paket untuk berbagi kayak Jumat berkah, terus takjil, berbagi takjil gitu ya, terima orderan seperti itu. Terus kayak beras untuk zakat fitrah biasanya juga laris manis.
Namun memang untuk menggeluti usaha tersebut dibutuhkan modal yang lumayan dan persiapan yang matang. Makanya mungkin kita perlu mengkonsep dari jauh-jauh hari ya teman-teman, terutama nanti setelah lebaran bisa dipersiapkan. Dan untuk jualan atau peluang usaha yang nggak perlu persiapan dengan modal yang banyak, paling kayak jualan takjil ya, seperti es buah dan lain-lain. Sekarang apalagi sosial media tuh udah bisa kita manfaatin sehingga untuk pemasarannya bisa lebih luas lagi. Nah, ide dan peluang usaha di bulan Ramadan ataupun Lebaran ini bisa kita manfaatkan karena berhubungan juga pengeluaran kita kan di bulan Ramadan Lebaran ini pasti bengkak ya, jadi bisa untuk tambah-tambah gitu teman-teman. Aku pun punya usaha demikian, dimana setiap tahunnya buka usaha kue lebaran dan parsel lebaran. Tapi memang tahun ini itu lagi pengen istirahat ya, karena ada kegiatan juga yang sudah aku geluti gitu. Jadi kayak dari dulu pengen istirahat dulu gitu, nanti nggak tahu ke depannya. Oh ya, by the way, aku tuh di sini sambil bikin kue tamrin ya. Ini tamrin strawberry cheese. Untuk resepnya udah pernah aku share ya teman-teman 1 tahun yang lalu. Tapi nanti kalau aku sempet aku bikin lagi videonya ya. Karena ini udah lumayan kepepet dikejar orderan. Setiap tahunnya tuh udah ada langganan yang dari kayak rumah sakit, apa tuh, orang yang pesen untuk kayak parcel ke rumah sakit atau ke dokter gitu loh. Dokter. Jadinya ini tuh kayak dikirimnya bener-bener jauh-jauh dari lebaran, jauh hari. Kayak 2 minggu sebelum lebaran tuh udah harus dikirim. Jadi aku lagi gasken gitu. Oh ya, selain itu yang punya keterampilan skill kayak menjahit juga kan biasanya lebaran orderannya rame ya, kayak yang jahit seragaman. Ini di Sambi ya teman-teman, aku juga bikin nastar. Di bawah tuh nanti nastar coklat, itu masih polosan belum dicelup coklat. Terus di atas ini nastar keju. Aku masih manfaatin oven tangkring aku yang super duper sangat membantu. Kalau menurut aku nih ya, ide untuk usaha Ramadan Lebaran yang nggak terlalu capek, malah justru tuh kayak paket parcel sembakoan gitu ya teman-teman, kebutuhan Lebaran. Kayak orang tuh lebih ringan juga karena setiap bulannya tuh kan nabung ya, nabung paketan parcel Lebaran gitu ke kita. Jadinya tuh nanti uangnya bisa diputar untuk usaha lain ataupun untuk kayak mipil belanja barang-barang yang promoan dulu gitu, supaya nanti pas Lebarannya tuh udah terkumpul. Ya gitu ya, pokoknya ibu-ibu mah sekarang kreatif banget. Aku juga salut sih, di sekeliling aku tuh bisa banget manfaatin momen Ramadan dan Lebaran ini, yang notabene tuh kadang banyak orang yang ngeluh juga karena katanya tuh pengeluarannya bengkak. Tapi di sisi lain positifnya adalah banyak sekali peluang usaha yang bisa dimanfaatin khususnya untuk para ibu rumah tangga saat momen Ramadan Lebaran ini. Jadi untuk lumayan tambah-tambahan income gitu ya, bisa untuk kayak membelikan baju lebaran anak ataupun untuk keluarga, bisa untuk kayak kebutuhan lebaran baik kayak masak-masak, suguhan maupun bagi-bagi bingkisan gitu ya. Ya Allah, rasanya itu memang Ramadan itu penuh berkah. By the way teman-teman, di sini tuh aku udah kepepet banget. Masaknya ini tuh udah jam 5:30, tapi sih alhamdulillahnya karena aku lagi halangan ya, nggak berpuasa. Suami aku juga WA, katanya tuh kayak kemungkinan nyampe rumah abis maghrib. Untung aku bawain bekal gitu ya, jadinya aku meskipun kepepet waktu ini agak lumayan santai lah. Berhubung aku paginya tuh udah ungkep ayam, jadinya aku tadi goreng ayam. Untuk lauknya, sambelnya juga udah bikin. Jadi untuk sayurnya aku tumis buncis aja yang praktis dan cepet. Ini tuh biasanya aku tumis pakai telur arak-arak gitu biar enak. Nah, yang hari-hari dibutuhin kalau menurut aku tuh justru kayak lauk pauk gitu ya, yang setengah matang, kayak ayam ungkep gitu-gitu ya teman-teman, ayam bacem, terus kayak ikan yang udah dimarinasi gitu kan malah tiap hari dibutuhin. Apalagi untuk beberapa kalangan yang memang tidak sempat memasak gitu. Jadi kayak bisa dimanfaatin juga jualan lauk atau mungkin catering buka puasa gitu ya. Jadi kayak ada paketan sayurnya, lauknya gitu. Itu bisa dimanfaatin. Untungnya adalah kita bisa makan dari situ tanpa mengeluarkan modal, terus juga masih ada untung uang juga pastinya ya. Nah ini tuh aku lagi beresin nih, selaput buncisnya. Terus aku langsung masak. Ini tuh wajan tadi aku goreng ayam ya teman-teman. Gak aku record karena tadi saat bareng bikin kue, jadinya tuh ada kerak-kerak bumbu ayamnya. Tapi gak apa-apa lah, udah aku gercepin aja karena udah mepet. Sebelahnya juga masih ngoven kue di oven tangkring aku yang udah buluk.
Ini tuh bumbunya cabai bawang aja sih, cabai bawang merah, bawang putih, terus nanti aku tambahin telur diorak-arik. Ini enak banget, sebenarnya ini menu praktis buat sahur karena cepet bikinnya. Cuman aku buat buka puasa ya teman-teman karena udah kepepet juga nih waktunya. Teman-teman menu buka puasa kali ini apa nih? Bisa ya sharing-sharing di kolom komentar untuk ide referensi aku ke depannya. Siapa tahu pas aku lagi bingung menu jadi aku bisa contek nih menu buka puasa dari teman-teman. Pertengahan puasa kayaknya udah mulai loyo ya, tapi aku malah berhalangan di pertengahan jadinya kayak ngepasin gitu sih buat kayak ambil istirahat, nanti kumpulin lagi energi dan semangatnya supaya nanti kalau udah selesai bisa puasa lagi dengan bersemangat. Nah ini setelah telur diorak-arik, lalu aku tambahin buncis, terus nanti seasoningnya seperti biasa, garam, kaldu jamur, gula. Sebenarnya pakai saus tiram lebih enak, tapi saus tiramku lagi habis, jadi aku nggak pakai saus tiram. Udah tuh ini tuh masakannya cepet banget ya, kayak nggak perlu waktu yang lama, kayak 5 menit tuh mateng gitu. Apalagi buncisnya kalau yang kecil-kecil gitu, baby buncis. Pokoknya satset deh. Terus mudah-mudahan nanti kita dilancarkan semua urusannya, rezekinya juga ya teman-teman. Untuk kebutuhannya juga dilancarkan, dicukupkan. Terutama untuk keuangannya mudah-mudahan di Ramadan Lebaran ini kita nggak over budget. Supaya nanti syawalan tetap aman gitu ya. Nggak harus pusing-pusing cari dana. Kalau misalnya banyak undangan, banyak hajatan. Aku tuh jujur senang banget dan terharu loh kalau misalnya teman-teman dan bunda-bunda juga sharing pengalamannya, terutama mengenai pengalaman rumah tangga, keuangan, dan lain-lain, sehingga tuh menjadi referensi ilmu dan pengalaman baru buat aku, dan bisa aku aplikasikan dalam kehidupan aku ya. Jadi tuh kayak manfaat banget deh. Insya Allah segala yang di-share teman-teman juga bernilai pahala ya teman-teman, karena memang manfaat yang bisa diambil untuk aku dan juga untuk teman-teman lainnya yang baca komennya. Oke, selesai sudah. Ini tumis buncisnya ini agak ngeblur nih. Nah, ini menu buka puasa aku dan suami, tumis buncis campur telur orak-arik, ayam goreng sambal sama lalap. Itu ayam gorengnya kecil-kecil ya. Nanti kalau mau tempe atau tahu digoreng mendadak aja. Sementara kayak gini aja, nasinya pun udah matang. Teman-teman kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Terutama kita tuh saling berbagi pengalaman ya, supaya saling bisa memotivasi dan menginspirasi gitu ya. Jadi pengalaman dari teman-teman juga bisa aku ambil manfaatnya. Oke deh, see you next video ya. Assalamualaikum. Bye. Selamat berbuka puasa.